Pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini disebut juga sebagai Palagan Ambarawa yang terjadi pada tahun 1945 lalu. Pertempuran ini terjadi antara pemuda Indonesia di Ambarawa dengan sekutu Inggris. Pertempuran ini menjadi salah satu pertempuran besar yang ada di Indonesia dengan melibatkan banyak pihak. Lalu bagaimanakah kronologi terjadinya pertempuran tersebut? Latar belakang pertempuran Ambarawa. Pada Oktober tahun 1945, tentara sekutu mendarat di Semarang. Dipimpin Brigadir Jenderal Bethel, tujuan mereka adalah mengurus tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah. Namun, tentara sekutu yang sudah diboncengi Netherlands Indies Civil Administration, NICA, ternyata membebaskan para tawanan dan mempersenjatai mereka. Hal tersebut membuat kemarahan Indonesia dan memicu terjadinya pertempuran Ambarawa. Palagan Ambarawa dikenal sebagai peristiwa perlawanan rakyat Indonesia dalam melawan sekutu yang terjadi di antara tanggal 20 Oktober hingga tanggal 15 Desember tahun 1945 di Ambarawa. Sekutu datang ke Indonesia pada tanggal 20 Oktober tahun 1945 dengan alasan ingin mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ke Magelang dan Ambarawa dipimpin oleh Brigadir Bethel. Kedatangan itu disambut baik Gubernur Jawa Tengah Wongsonegoro. Namun sebenarnya, ada maksud lain yang disembunyikan sekutu, yaitu ingin menguasai kembali Indonesia. Setelah 6 hari kedatangan sekutu, tepatnya pada tanggal 26 Oktober tahun 1945, sekutu serta NICA secara diam-diam mempersenjatai tentara tawanan perang dan tentara Belanda. Hal ini pun membuat Indonesia marah sehingga akhirnya memicu pertempuran. Pada tanggal 26 Oktober tahun 1945 maka terjadilah insiden Magelang yang berkembang menjadi pertempuran TKR dan tentara sekutu. Insiden berhenti setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bethel di Magelang pada tanggal 2 November tahun 1945. Mereka mengadakan perundingan gencatan senjata dan sepakat dengan membuat 12 pasal yang diantaranya berisi sebagai berikut. 1. Pihak sekutu tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi Allied Prisoners War and Internees, APWI. 2. Jalan raya Magelang dan Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan sekutu. 3. Sekutu tidak akan mengakui aktivitas NICA dalam badan-badan yang berada di bawahnya. Kesepakatan yang berisi 12 pasal sebelumnya telah diingkari oleh pasukan sekutu. Sehingga pada tanggal 20 November tahun 1945 di Ambarawa terjadi pertempuran antara pasukan TKR dipimpin oleh Mayor Sumarto dan tentara sekutu. Pada tanggal 21 November tahun 1945, pasukan sekutu yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa. Namun keesokan harinya pada tanggal 22 November tahun 1945, pertempuran meletus dalam kota dan terjadi pengeboman pada kampung-kampung di Ambarawa. Pasukan sekutu Inggris kemudian terusir dari Banyu Biru pada tanggal 5 Desember tahun 1945 yang menjadi garis pertahanan terdepan. Pada tanggal 12 Desember tahun 1945 dini hari, pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing-masing. Di bawah pimpinan Kolonel Sudirman, TKR berhasil mendesak dan mengurung pasukan sekutu. Kolonel Sudirman menerapkan strategi gelar supit urang, yaitu taktik pengepungan, sehingga akhirnya musuh benar-benar terkurung dan menyerah. Nama supit urang berasal dari bahasa pewayangan yang bermakna kepungan. Akhirnya pada tanggal 15 Desember tahun 1945, sekutu menyerah pada TKR dalam pertempuran Ambarawa. Kemenangan pertempuran Ambarawa kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Tokoh-tokoh pertempuran Ambarawa, ada 2 tokoh utama dalam pertempuran Ambarawa, yaitu Letkol Isdiman dan Jenderal Sudirman. Berikut pemaparannya. Letnan Kolonel Isdiman. Letnan Kolonel Isdiman adalah perwira Tentara Keamanan Rakyat, TKR, dan juga Komandan Resimen TKR Banyumas sekaligus perwira menengah dalam sistem kemiliteran Indonesia. Pahlawan nasional yang gugur dalam Palagan Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah. Jenderal Sudirman menggantikan Letnan Kolonel Isdiman dalam pertempuran Ambarawa. Jenderal Sudirman dengan taktik supit urang dapat mengalahkan sekutu dan memenangkan pertempuran Ambarawa.